Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul Islam wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di video kali ini kita akan melanjutkan dari pelajaran kita, yaitu membaca kitab Taisirul Allam Syarhu Umdatil Ahkam yang dikarang oleh Syekh Abdullah ibnu Abdurrahman ibnu Saleh Al-Bassam rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah selesai membaca dari Muqaddimah Al-Muallif. Insyaallah di video kali ini kita akan masuk di hadis yang pertama dari pembahasan Kitabut Taharah. Baik, kita mulai. Kitabut Taharah, kitab atau pembahasan terkait dengan at-taharah, bersuci. Al-hadithul awwal, hadis yang pertama. Baik. An Amiril Mu'minina, dari Amiril Mu'minin, pemimpin orang-orang yang beriman, Abi Hafsin, ini kunyahnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, ya, ini masyhur ya, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu dari khulafa'u ar-rasyidin, ya, termasuk sahabat yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Beliau mengatakan, sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niat-niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang itu tergantung dengan apa-apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli, barang siapa yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya yaitu kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan balas dari pahala hijrahnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, adapun siapa yang hijrahnya karena dunia atau bagian daripada dunia itu, awi mara'atin yankihuha, atau hijrahnya karena seorang wanita yang dia ingin nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang dia hijrahkan. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari di nomor 1 dan Muslim di nomor 1907. Baik, ini adalah hadis yang dibawakan oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kalau kita lihat secara spesifik, ya, hadis ini tidak ada kaitan khusus, ya, dengan kitab atau pembahasan yang beliau mulai, yaitu Kitabut Taharah. Karena hadis ini, ya, itu berhubungan dengan apa? Dengan niat. Tapi kata para ulama, ya, biasa, ya, para ulama itu memulai tulisan-tulisan mereka, khususnya tulisan-tulisan terkait hadis, itu memulai dengan apa? Hadis Umar ini. Kenapa? Agar supaya mengingatkan mereka untuk senantiasa memperbaiki niat di dalam penulisan, agar supaya keikhlasan di dalam menulis itu senantiasa terjaga, ya, karena mereka berharap agar supaya tulisan mereka ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan, ya, memberikan manfaat kepada manusia, khususnya kepada umat Islam secara luas, dan agar supaya tulisan mereka ini terus bertahan meskipun yang menulis sudah meninggal. Karena memang, ya, keikhlasan itu memang, ya, amalan yang ikhlas itu akan senantiasa kekal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka amalan itu akan lenyap. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
ma indakum yanfad wa ma indallahi bakin. Apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang kekal. Baik. Bahkan ya, Abdurrahman Ibni Mahdi itu mengatakan, yanbaghi likulli man kataba fil hadithi an yabda'a bihadzal hadits. Itu sepatutnya bagi setiap orang yang ingin menulis terkait tentang hadis untuk memulai dengan hadis ini. Baik. Ya, banyak ya para ulama memulai kitabnya dengan hadis ini meskipun tidak sesuai dengan pembahasan. Seperti ya Al-Bukhari, kita lihat Al-Bukhari itu meletakkan hadis ini di hadis yang pertama. Padahal bab yang dibahas itu terkait bab permulaan turunnya wahyu. Sama dengan ini. Ya, bab yang dibahas adalah Kitabut Thaharah. Tapi dijadikan oleh beliau hadis pertama adalah hadis Umar, hadis tentang niat. Baik. Jadi itu diantara ya hikmah kenapa hadis Umar ini ditulis di atau sebagai hadis yang pertama di kitab Umdatul Ahkam ini. Baik, Allahu taala a'lam.